kepada diri kita sendiri. Kata Pak Wahid ya, apa yang kita pikirkan itu yang akan jadi kenyataan. Atau kamu itu apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi ya buat teman-teman, saya yakin dan percaya di Mojokerto ini pasti lahir anak-anak muda yang sukses lewat program 3i Network. Ya, ibarat kata nih 3i ini udah menjadi kendaraan yang tepat. Kayak Ferrari ya, teman-teman tahu ya Ferrari ya. Nah, Ferrari ya. Pertanyaannya Ferrari itu cepat kan? Oh, pasti cepat. Nah, tergantung siapa yang mengendarainya, betul nggak? Lah kalau yang Betul. nyupirnya itu nggak bisa naik Ferrari, misalkan nggak bisa naik mobil nih, mau itu tancap gas, ya segaspol juga, ya tetap aja di situ, betul nggak? Ya tetap nggak jalan-jalan ya, tetap aja di situ, meskipun nih kendaraannya bagus loh. Nah, betul kan? Ya, jadi ada istilah nih, bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Kalau ladangnya tandus, kalau petaninya itu cerdas, pasti ladang yang tandus itu menjadi subur. Ya, ibaratkan bisnis ini juga sama seperti itu. Gimana kitanya? Kalau kitanya apa belum mencoba aja udah takut, terus ragu-ragu, terus malu, terus kasarnya itu punya pikiran negatif, saya bisa enggak ya, saya mah coba-coba, ya mau sampai kapanpun kita tetap aja mobil di situ aja gitu. Jadi mau sebagus apapun kendaraannya, kalau kitanya nggak mau memantaskan diri, ya, ya kendaraan itu nggak bakalan maju-maju gitu. Jadi ya udah pemantasan diri dengan cara ya tadi ya punya keyakinan, punya kebiasaan. Dan jangan lupa kita juga bangun kebiasaannya dengan cara otomatis kayak tadi odop, misalkannya one day one person, ketemu satu hari satu orang, ngobrol aja weh tentang 3i, panjang status WA 3i, jangan galau-galau, dapat turma orang lain nggak mau lihat dengar status kita, galau gitu kan. Gitu kan, kita upload apa upload status galau, orang lain langsung ngasih anpau gitu kan, ya gak mungkin lah, paling juga di screenshot. Gitu Pak Wahid ya, Betul, luar intinya ya biasa, luar ini biasa. kembali Saya lagi benar-benar kepada diri salut kita sendiri. kepada Mas Teman-teman Agus. semua saya yakin pasti bisa ya, langkahnya itu dari yang kecil dulu aja, bidik yang kecil dapat yang besar gitu. Itu dia, pelajaran luar biasa dari Mas Agus. Luar biasa Mas Agus, ini nggak pernah ketemu tapi bahasanya nyantai, kena di hati bagi saya pribadi ya. Saya yakin anak-anak juga yang ada di ruang tamu sana juga sepakat bahwa yang namanya Mas Agus ini membawakannya bagus banget. Satu kata yang saya garis bawahi tadi itu terkait dengan you are what you think. Kamu adalah apa yang Anda pikir adalah tadi itu dari Mas Agus, kena banget itu. 3i ini adalah sebuah Ferrari, walaupun Ferrarinya itu pasti lajunya kenceng, tapi kalau kitanya sebagai drivernya kurang bisa mengendalikan, kita nggak akan pernah sukses di sini. Jadi jangan berhenti mencoba, jangan takut untuk mencoba, terus perbanyak aksi. Itu maunya Mas Agus tadi begitu. Ternyata simpel ya, rahasia suksesnya Mas Agus Priyatna ini. Beliau sudah memandang ini adalah satu lahan tanam yang bisa menghasilkan banyak buah dan keuntungan. Beliau hanya berpikir bagaimana saya bercocok tanam sebaik mungkin, berimprovisasi atau mencoba-coba macam-macam tanaman yang kiranya nilai jualnya tinggi, terus di-upgrade pengetahuannya, terus bersosialisasi dan seterusnya. Itu yang ternyata rahasia sukses dari Mas Agus, luar biasa. Tapi ini saya berharap Mas Agus masih berkenan di tempat walaupun sekarang kita berpindah narasumber, biar kita klop gitu ya. Nanti kita foto bareng di akhir, nanti tak pamerin di sosial media bahwa anak-anak saya di jaringan Mojokerto ini sudah dapat suntikan dahsyat bisnis dari seorang Mas Agus Priyatna Bandung yang udah di leader agency. Keren banget. Oke, makasih Mas Agus. Berikutnya menyambung dengan apa yang dikatakan Mas Agus, jangan pernah berhenti untuk mencoba segala cara kalian pakai. Salah satunya pakai media sosial. Saya yakin ini Mas Bahrul, Mas Haris, Mas Sultan ini penggila-penggila media sosial. Cuma selama ini media sosialnya itu cuma dipakai untuk sekejang
ajar selfie, kenalan dengan cewek-cewek, cuman itu saja mungkin sebatas yang dilakukan oleh anak muda. Tapi sosial medianya nggak dipakai secara produktif untuk menghasilkan aset. Nah, ini keahliannya dan Anwar ini. Dan Anwar ini spesial di urusan main online. Jadi Mas Agus tadi itu sudah menginspirasi, sudah memberitahu caranya bahwasanya berproses di 3i itu mudah banget untuk sukses di sana. Kita yakini dulu, setelah kita yakin kita bikin sebuah program untuk membangun habit atau kebiasaan berupa ODOP, one day one person, perbanyak aksi di lapangan, dan yakini bahwa kita akan menjadi pemenang di sini dengan Ferrari kita. Itu dari intinya dari semua yang dibicarakan Mas Agus seperti itu. Nah, kemudian kita kan eranya apalagi sekarang era pandemi, era di mana kita dibatasi secara pertemuan dengan orang lain. Tapi masih memungkinkan kita untuk berproses di 3i. Karena ngomong 3i tadi saya katakan luas sudah. Bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah pakai media sosial. Nah, ini anak-anak saya hadirkan narasumber kedua. Ini juga nggak kalah dahsyat. Ini Mas Anwar dari Tangerang. Beliaunya ini ahli banget. Tokcer sudah. Saya aja kalah ya. Dalam hal bagaimana menyampaikan info 3i menggunakan media sosial. Pakai Facebook maupun Instagram. Simak baik-baik tips-tips dari beliau, dari Mas Anwar. Agar kita itu bisa belandang closing. Tahu belandang closing ya anak-anak ya? Belandang closing itu kita dapat closingan terus, hampir tiap hari dan tiap minggu. Nah, ini ada caranya. Di samping kita udah yakin, terus mencoba dan mencoba, enggak mudah baper walaupun ditolak orang. Nah, ada cara efektif yaitu pakai media sosial. Ayo saya perkenalkan nih Pak Anwar atau Mas Anwar, seorang pemuda milenial juga dahsyat luar biasa. Saya akui nak, ini termasuk guru saya. Walaupun saya ini masih lebih tua usianya, kalau saya dapat ilmu dari orang lain yaitu guru saya. Nah, Mas Anwar termasuk guru saya. Sudah pernah ngajari saya bagaimana berprospek online. Ini jagonya. Simak baik-baik ya. Gimana nih Mas Anwar? Kasih ilmunya dong kepada anak-anak saya ini yang sedang ngumpul di sana sama Mbak Sedinda juga. Ada pengusaha figura Pak Rofik juga menyimak di sini mitra saya. Gimana sih caranya berprospek secara online? Apalagi Pak Rofik itu sukanya online terus jual figuranya. Dia jual ke Mesir, jual ke Malaysia, ke Singapura tiap hari itu ya hanya online aja. Tapi sayang di 3i beliau masih belum sedahsyat itu dan Anwar apa namanya itu Pak Rofik itu. Nah, ini bisa dibagi tip and triknya. Monggo langsung aja kepada Mas Anwar, perkenalan dulu dari mana, kenapa 3i dan gimana sih tip and triknya di media sosial biar efektif. Monggo Mas Anwar, persilakan. Oke, baik dengan senang hati ya. Terima kasih untuk Pak Wahid Hasyim yang sangat luar biasa ya. Sudah diberikan kesempatan dan juga sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ya tentang mungkin saya hanya mau memberikan paling strategi-strategi ya tentang cara kita soft skill ya untuk cara main di online itu karena itu menurut saya juga kan main online itu penting sekali ya karena sekarang apalagi zamannya pandemi. Nah, sebelum saya mau memberikan informasi mengenai bagaimana cara main Facebook, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Anwar ya, asli saya sebenarnya dari Cilacap. Ya kan, sebenarnya orang Apak ya, orang Jawa ya. Tapi saat ini posisi saya sedang di Tangerang ya. Kebetulan saya hijrah dari tahun 2019 saya hijrah ke Tangerang karena saya tahu ya, kalau kita mau membangun sebuah bisnis gitu, ya kan, minimal kita harus hijrah di lingkungan kita yang negatif, yang tadinya nggak ada yang percaya tentang CHR ya kan. Orang-orang sudah pada nggak meyakini ya, tidak menerima atas informasi yang kita berikan. Saya hijrah dari Cilacap ke Tangerang. Nah, kebetulan juga saya kembangkan bisnis ini di Tangerang gitu, seperti itu. Jadi saat ini saya di Tangerang. Nah, rencana nanti kalau insya Allah ya intinya saya meyakini sukses di CHR ini, saya akan mempunyai impian saya punya rumah di Tangerang seperti itu. Nah, seperti itu mungkin dan Wahid ya. Sebenarnya untuk trik main Facebook itu sangat simpel ya. Nah, apalagi ini anak-anak muda ya, kita kan generasi milenial ya kan. Generasi milenial itu secara teknologi jago ya. Ya kan, apalagi ada Mas Agus ini yang sangat luar biasa. Tadi saya dengarkan testimoni dari Mas Agus Priyatna ini, beliau juga inspirasi saya ya. Saya juga banyak belajar melalui beliau. Walaupun pernah tatap muka gitu kan, tetapi mungkin kurang kenal karena nggak ada interaksi dengan beliau seperti itu. Nah, saya kadang-kadang juga sempat pernah juga nonton videonya Mas Agus, di Pak Lukas juga itu sering seperti itu. Karena beliau juga anak muda yang inspirasi.
dan menjadi suri teladan kita ya, seperti itu ya Mas ya. Nah, kita untuk main Facebook itu sangat mudah ya. Kita yang penting kemauan dulu yang pertama, kemauan kita untuk bisa membangun Facebook itu menjadi sebuah yang namanya aset kita ya. Aset itu kita gimana punya Facebook, bisa ngasilin duit daripada kita buang-buang kota ya, daripada kita buang-buang kota dengan mungkin hanya buat scroll-scroll, nyari-nyari yang nggak jelas, buat posting status galau, buat cari informasi mengenai apa, yang tidak bermanfaat, ya kita manfaatkanlah dengan Facebook itu dengan menggunakan status 3i. Artinya kita membranding kita dulu, itu penting ya, namanya kita membangun personal branding itu, kita harus memunculkan diri kita di Facebook ya. Contoh misalnya kayak Facebook Mas Agus gitu kan, otomatis kan di situ kan juga banyak fotonya Mas Agus kan, ya nggak? Banyak fotonya personal branding-nya Mas Agus, itu sama juga. Artinya biar akun kita itu dipercaya dulu, ya kan? Setelah akun kita itu dipercaya oleh orang lain bahwa akun itu akun kita akun resmi ya, akun resmi, akun benar-benar bukan akun bodong, kita baru berinteraksi dengan orang-orang yang ada di pertemanan kita. Jadi jangan cuma diem, jangan cuma kita berharap pengen di-like sama orang. Nah, sedangkan diri kita nggak mau nge-like orang. Nah, itu kan hal yang fatal ya artinya. Artinya nggak ada interaksi itu nggak membuat kita itu menjadi bisa bisa berhubungan baik dengan teman-teman kita, artinya harus menjalin yang namanya relationship ya, atau membangun hubungan, seperti itu. Nah, kalau kita pengen di-like sama teman kita di Facebook, otomatis kita harus sering nge-like, dan nge-like-nya pun jangan pakai like jempol, ya itu kan, harus like yang besar, yang super gitu. Kita berikan yang terbaik untuk mereka. Jadi tujuan orang main Facebook itu kan sebenarnya pengen eksistensi kan, ya enggak? Dan Wahid ya, pengen eksis ya kan? Nah, Iya, betul. dari seperti itu kan. Nah, orang itu tujuannya pengen apa? Kan pengen diberikan apresiasi, pujian. Kita berikanlah pujian yang tulus, jangan yang modus, kata Pak Destiaki ya. Ya kan? Makanya sebetulnya saya juga ngembangin bisnis ini dari 100% ya. Saya dari Facebook, nggak pernah dari offline. Saya nggak pernah ketemu orang. Satu pun ya. Saya ketemu orang, walaupun ketemu orang, saya prospek nggak closing. Tapi justru sebaliknya, prospek yang online closing. Kan Keren kebalikan, kan ini. bingung kan? Bener keren. Nggak pernah ketemu orang tapi closing ini. Ini perlu ditimba ilmunya anak. Luar biasa ini. Nah, makanya kadang-kadang waktu itu saya kan sering odop juga ya, yang sering dibicarakan dan disampaikan oleh Pak Lukas tadi barusan juga sama Mas Agus. Odop itu penting. Kayak one day one person ya, setiap hari kita cerita satu orang udah saya lakukan. Tapi justru itu, saya tahu orang-orang yang tidak kita kenal memang nggak closing langsung. Justru itu ya, kita minta dokumentasi, minta datanya, kita foto ya kan. Kita foto, kita minta nomor WA, kalau dikasih, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Yang penting punya dokumentasi untuk kita dipajang di Facebook kita, ya kan? Alhamdulillah gitu kan, hari ini saya sudah mensosialisasikan program dahsyat 3i Network yang bisa membantu banyak orang, yang juga bisa memberikan peluang penghasilan setiap mereka yang membutuhkan, ya kan? Nah, tahu-tahu saya yang prospeknya di offline, tapi kita pajang statusnya di online ya, tapi bisa closing gitu loh. Makanya seperti itu. Makanya kita ya kalau mungkin di offline nggak closing ya, kita yakini dalam kita artinya memiliki banyak yang namanya sebuah sumber pipa ya, sumber keran penghasilan. Contohnya kayak gini, kita punya banyak aset. Kita misalnya nih jalankan bisnis Tria ini dari platform, misalnya platform Facebook ya kan, dari Facebook, IG ya kan, atau Google ADS, ataupun dari aplikasi Twitter gitu kan. Yang intinya yang sekarang zamannya lagi trending, kita ikutin aja Mas. Ya kan? Apalagi saya yakin gitu loh. Apalagi mas-mas semuanya ini, mereka ini yang menggila gadget gitu loh, daripada buat main game ya kan, buat main ML tadi yang disampaikan Mas Agus, ya lebih baik buat main Facebook, ya kan? Main Facebook tapi ngasilin duit Mas, gimana caranya? Kita harus memberikan, yaitu tadi eksistensi, pujian ke setiap mereka yang membuat status, yang mau galau, mau apapun nggak apa-apa, yang penting like, kalau bisa komen, doakan mereka, yang baik-baik gitu loh, yang positif-positif, kasih like-nya yang super, ya kan? Kalau udah seperti itu, nanti udah sistem Mas itu Mas. Facebook yang memberikan status orang itu membuat status akan muncul terus dan kita pun nanti akan muncul terus seperti itu. Jadi itu udah sistem dari Facebooknya. Nah, kalau udah seperti itu berjalan dengan baik, komunikasinya berjalan dengan lancar, nanti ya misalnya apa
kita ada yang nge-lag, ya ada interaksinya kita berjalin, ya kan. Kalau katakan Dewa Eka Prayoga kan kayak gini, apa, ada coach bagus ya dari Kang Dewa. Kita lebih baik sharing-sharing dahulu, baru ya sharing-sharing dahulu, baru selling kemudian, kan seperti itu. Jadi jangan hard selling gitu loh, tapi kita soft selling. Gimana caranya? Ya dengan kita saling bisa membangun hubungan, ya kan. Relationship kita juga terjaga dengan bagus dengan setiap teman-teman yang di Facebook, pasti akan banyak closing-an gitu loh. Tapi kalau kita udah berinteraksi ya dengan teman itu, nanti kan otomatis kan kita kan nggak canggung kan, nggak sungkan gitu. Nanti kita inbox sedang apa gitu ya, selamat malam, assalamualaikum, atau gimana-gimana gitu loh. Dengan basa-basi. Yang penting kayak gini Mas, kita harus yang paling penting nih, kita harus kita itu harus punya keyakinan di Facebook itu juga harus punya keyakinan lebih besar Mas. Kita harus memiliki yang namanya keyakinan kita tuh SKSD, sok kenal dan sok dekat. Itu aja. Pura-pura aja Mas, misalnya contoh kayak gini, "Kak sedang ngapain? Selamat malam Pak," gini, "Ini gimana kabarnya Pak? Kita lama nih nggak ketemu gitu, nggak sharing-sharing nih Pak," gitu. "Sekarang gimana Pak kondisi saat ini Pak?" Gitu kan, pandemi gitu kan. Ngomong kayak gitu aja. Wah alhamdulillah nih Mas, ya mungkin secara income menurun gitu. Wah Pak, sama juga Pak kita ya Pak ya, semua itu merasakan dampaknya. Tetapi saya ini kebetulan Pak bersyukur sekali Pak, saya bisa memiliki yang namanya bisnis yang sangat luar biasa Pak. Mungkin di tempat lain bisnisnya pada turun Pak, praktis gitu, tapi di saya ini nggak terlalu turun praktis Pak. Saya ini ada solusi buat Bapak, kira-kira gimana kalau ada perusahaan besar yang bisa memberikan penghasilan tambahan untuk Bapak gimana Pak? Seperti itu kan. Kita kalau udah akrab, mau hard selling pun nggak apa-apa sebetulnya, tapi ada interaksi dulu gitu loh. Kalau udah ada interaksi, ya kita nanti langsung aja to the point, tapi kalau orang itu kita udah tahu permasalahan mereka. Kalau belum tahu permasalahan mereka, ya kita cari masalahnya dulu. Artinya kita pertebal lagi masalahnya. Seperti itu. Digali lagi, digali kebutuhannya, kita kita cari tahu juga di story berandanya setiap mereka, ya kita cari tahu, seperti itu Mas. Kita like statusnya, komen, ini orang kerjanya di mana, cari tahu. Ya kan ini udah punya anak berapa, nanti digali dari situ gampang. Kita mengetahui dulu informasi setiap mereka gitu loh. Mereka misalnya masih masih muda ya kan. Ya kita kalau masih muda juga tawarkan buat mungkin buat masa depan ya kan, buat umroh orang tua, kan seperti itu. Buat nanti kalau biaya nikah, kan seperti itu kan, kalau mau dikasih penghasilan tambahan gimana, kan nggak nolak, kan seperti itu kan. Nah, foto profilnya juga harus jelas Mas. Setiap foto profil kita itu harus mem-branding diri kita ya. Foto profil kita harus jelas, harus memiliki foto profil diri kita sendiri. Jangan foto profil misalnya namanya aku yang tersakiti ya kan, gambarnya kucing ya. Orang itu kan nanti kan nggak trust ya, nggak percaya dengan kita. Ya nggak? Ya kan? Foto profilnya harus Betul. jelas diri kita. Ya nggak Dan? Ya, betul. Nah, artinya harus jelas, semuanya harus jelas, bio-nya juga semuanya harus jelas. Kalau ada website, tambahin website, kalau ada WA, tambahin WA, semuanya. Di Facebook itu kan identitas ya, kalau kita mau dipercaya orang, kita harus memperkuat identitas kita juga di situ. Nah, mungkin dengan cara seperti itu, pertemanannya pun sebetulnya kalau ada leader yang menyampaikan, kalau pertemanan kita belum 1.000, tambahin terus ada juga ya kan seperti itu. Tapi kalau pribadi saya, jujur ya Mas, dulu saya pas lagi mengenal pertama-pertama saya udah habis berapa akun Facebook buat jalanin bisnis Tria ini. Akunnya yang satu gacor banget ya. Satu akun punya saya gacor banget setiap bulan itu nggak kurang dari 3 orang setiap closing-an. Kalau buat elit bagi saya gampang. Tapi alhamdulillah Mas, saya bersyukur Mas masih. Itu dihack Mas sama teman saya. Bukan sama teman saya lah, mungkin sama orang yang nggak suka ya. Saya kan dulu kan mainnya amatir ya. Dibilang sering posting di grup gitu kan. Sering posting di grup tapi itu gara-gara mungkin saya keseringan posting di grup ya, banyak orang yang nggak suka mengenai CHR, saya dihack sama orang, diblokir akunnya. Ya alhamdulillah kan, diblokir, saya itu pertemanannya kurang lebih udah ada 3.000, tapi itu gacor akun saya yang itu. Setiap bulan pasti closing terus Mas. Yang penting itu interaksinya gitu loh. Interaksi, minta nomor WA, nanti kalau udah berjalan dengan baik, komunikasinya di Messenger, tapi jangan dijelasin di Messenger tentang 3i. Minimal kita apa kita minta dulu loh nomor WA-nya atau kita ngasih nomor WA ke dia. Seperti itu, nanti jelasin di WA aja. Kalau mau buat janji presentasi, Pak, nah siang ini kebetulan misalnya contohnya kayak gini, Pak, Bapak siang ini nanti kalau Bapak ingin tahu mengenai informasi mengenai CHR lebih mendetail atau lebih lengkap, saya nanti bisa kenalkan Pak dengan mentor saya.
Nah, kebetulan beliau pun hari ini sedang tidak sibuk, Pak. Jadi Bapak ada kesempatan dan ada waktu untuk Bapak spesial seperti itu. Berikan yang spesial untuk mereka. Jadi hargai mereka juga. Dan spesial biasanya kalau nggak sama Bapak ini, waktu beliau itu sibuk sekali, Pak. Tapi saya dari barusan koordinasi dengan beliau, saya sudah sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya waktu yang bisa leader kita luangkan untuk Bapak itu adalah waktu yang terbaik, Pak, untuk Bapak, Pak, seperti itu. Ya kan? Gimana, Pak, kalau jam 1 siang Bapak bisa, Pak? Seperti itu kan? Atau jam 8 malam, Pak, gitu. Kita sharing-sharing aja dulu, Pak, yang penting Bapak paham. Mau join nggak join, itu urusan nanti, Pak, gitu kan. Yang penting Bapak, saya tujuannya mau membantu Bapak, kalau Bapak nggak ikut CHR pun, saya ini nggak ada ruginya, Pak. Artinya saya hanya membantu. Kalau Bapak nggak ikut, tetap silaturahmi kita pasti akan bagus kok, Pak, ke depannya, Pak, akan lebih membaik. Kan seperti itu kan. Ya artinya kalau mereka nggak join pun nggak apa-apa, tetap kita positif aja gitu loh. Artinya tetap kita menjalin komunikasi dengan baik. Jangan apa ya, jangan jangan situ sinis lah, artinya jangan situ sinis kita sinis dengan orang yang nge-join gitu, jangan ya. Artinya tetap menjalin komunikasi dengan baik, seperti itu. Mungkin seperti itu dan Wahid. Oke, terima kasih dan Anwar. Banget tuh ya, itu bagus banget materinya. Jadi gini anak-anak, boleh saya sederhanakan. Ini kan idola kalian Mas Agus Priyatna kan masih on di sini. Jadi kalau kalian taruh kata masih belum bisa ngebikin postingan-postingan yang bermutu terkait dengan 3i, itu nanti bisa minta izin nih ke Mas Agus mumpung ada di sini nanti untuk sekedar copy paste statusnya beliau untuk kamu posting ulang gitu kan di Facebook kalian dan seterusnya. Itu mungkin langkah awal imitasi ya, mengimitasi atau meniru dulu. Nanti kalau anak-anak sudah di sini sudah memiliki kemampuan seperti Mas Agus, nah itu nanti bisa untuk ngebikin info sendiri yang menurut kalian lebih mengena untuk dipakai di status kalian di WA maupun di Facebook begitu ya. Tapi ya tadi itu diingat-ingat kata Mas Anwar tadi itu bahwa media sosial itu ngomong identitas, jadi branding diri kalian dengan sebaik mungkin. Makanya status galau, gambar yang nggak jelas harus foto kalian. Jangan foto yang bersedih ataupun apalagi foto-foto kucing, foto bunga dan nggak karu-karuan itu jangan. Jadi kalau memang kalian mau main di Facebook ya pakai foto profil kalian sendiri, bila perlu pakai seragam 3i penuh semangat yang biasanya salam 3 jari begini, itu biar orang kepo gitu kan. Itu apa sih kok selalu begitu, nggak pernah lepas dari 3 jari, statusnya yang baik-baik ya, membangun interaksi, like and comment dari status teman dan seterusnya, itu nanti akan ngebikin interaktivitasnya terbangun. Nah sementara bisa ngambil dari Mas Agus. Kira-kira kalau anak-anak di sini mengcopy paste statusnya Mas Agus, boleh nggak ini Mas Agus Priyatna? Ini saya mewakili anak-anak. Boleh Pak. Toh kan boleh, ini itu kita kan ATM di sini sama ATP bisnisnya. Amati tiru modifikasi, amati tiru plak-plak, udah gitu. Oh aja. gitu ya, amatir tiru modifikasi, ATM amatir tiru modifikasi atau ATPP ya, amatir tiru plek-plek. Oke mantap ya. Oke makasih Mas Agus, paling enggak ini kan enak kalau sudah diminta izin oleh Mas Agus untuk nanti anak-anak bisa pakai. Untuk Mas Anwar tadi itu cukup bagus sekali. Terima kasih Mas Anwar, Mas Agus. Saya pikir hari ini sudah cukup motivasinya. Mas Agus sudah ngasih motivasi, Mas Anwar sudah ngasih motivasi plus caranya berproses di era pandemi ini bagaimana. Yang jelas gini anak-anak ya, tolong kalian saya rekomendasikan silakan subscribe dan juga follow IG-nya Mas Anwar juga Mas Agus. Kalau Mas Agus kan sudah Mas Agus. Mas Anwar nanti saya kasih juga Facebook-nya. Nah ini kan Mas Anwar ini kan jago di Facebook anak-anak. Kamu kan butuh tadi kata Mas Agus ATM ya kan amatir. Kalian kan masih amatir nih. Tiru lah mau niru siapa? Niru saya masih belum bisa. Saya di Facebook kurang greget saya itu. Tiru Mas Anwar itu makanya kamu juga harus bertemanan dengan Mas Anwar nanti untuk nirunya. Nah, baru amatir, tiru, kemudian apa tadi M-nya tadi? Modifikasi. Modifikasinya nanti kalau sudah terbiasa gitu ya. Nah, kira-kira ini tak izinkan juga ini Mas Anwar kalau anak-anak nge-follow IG maupun Facebooknya Mas Anwar nggak apa-apa kan?
Dengan senang hati. Dengan senang Alhamdulillah. hati saya. Karena Ya, tujuannya ya. juga berbagi juga dan seperti itu dan Siap, Wahid. siap. Nanti akan saya bagi ke anak-anak untuk apa? Facebooknya Mas Anwar sama Facebooknya Mas Agus. Kalau IG-nya sudah Mas Agus. Jadi Mas Agus ini primadonanya anak-anak. Nah, sekarang udah punya primadona kedua, yaitu Mas Anwar. Oh, jago banget ini. Kalau dua orang ini di branding. Kalian branding nggak apa-apa. Mas Anwar sama Mas Agus difoto, fotonya cari yang bagus, foto kalian diedit dijadikan satu kan pada kenal semua itu siapa itu ya. Yang Itu nggak penting apa-apa. jangan endorse minuman nanti. Nanti di Wah, endorse minuman lagi. Oke, Itu terima kalau kasih. cara main online Terima itu kasih mudah banget. sekali ya. Iya, iya, iya. Gampang benar. banget Mas. Yang penting yakini pertemanan juga sebetulnya kalau kata ada kata leader berapa ya? Kalau kan saya kan belajar juga dari silver saya ya, Master Andreas Margono main Facebook itu memang beliau dari LA ke bronze silver itu cuma online aja dan Wahid, nggak pernah Iya, offline. iya, iya. Artinya dari pengembangan pembinaan itu cuma online gitu loh. Saya juga kagum ya. Makanya kalau kata beliau pertemanan itu memang yang lebih spesifiknya ya lebih spesifik dan tertuju itu ya Mas ya. Itu kita nggak terlalu banyak-banyak juga. Artinya sedang-sedang saja. Artinya nggak harus banyak gitu loh. Kalau banyak kita nggak produktif kan sama aja. Ya nggak Dan? Tapi Ya, kalau betul, saya betul. jujur Dan, pertemanan saya itu cuma 900, tapi ada closingan terus setiap bulan. 900 Wah, pertemanan doang. mantap. Dulu 900. yang 3.000 ya mungkin 4.000 itu nggak ada closingan. Saya juga kaget ya. Saya strateginya rubah total ya kan. Karena saya juga belajar dengan Kang Dewa Kepra Yoga. Itu ada bukunya. Kalau mau beli bukunya Kang Dewa, buku main Facebook caranya ada, Mas. Itu saya rekomendasikan, itu bagus sekali itu. Untuk kita langsung kita belajar satu bab ya kan. Satu bab, nanti kita langsung praktekkan. Caranya gimana ya? Menceritakan diri kita setiap harinya, contoh itu juga bagus ya kan. Itu kan juga membangun personal branding. Ataupun kita mendoakan mereka itu sama. Yang penting branding kita apa? Kita suka lucu-lucu ya, kita yang lucu-lucu gitu kan. Kalau kita sukanya yang spiritualitas ya kita membangun spiritual juga, sering mendoakan seperti itu atau motivasi seperti itu Mas. Itu Itu nggak bisa apa-apa Dan, nanti saya di-share rekomendasikan ya. ke Dan Wahid, ini bukunya bagus Dan. Iya, maksud saya nggak apa-apa walaupun beli nanti tak belikan anak-anak Anda cuman ya dikasih tahu infonya di mana itu belinya dan kemana gitu Tenang kan Dan, ya. saya kasih nomornya Oke. nanti dari Siap, suppliernya ya. siap. Terima Baik. kasih banget dan Anwar siap pakai. Terima kasih. Oke, baik sebelum ini kita berakhir karena saya udah mengganggu waktunya Mas Anwar juga Mas Agus yang tentunya butuh istirahat walaupun ini Sabtu malam Minggu malam panjang tapi kan malam panjang bukan buat kita ya, mungkin bukan buat keluarganya kan gitu. Tapi sebelumnya ini saya mau nyapa ini dulu masih bergabung kita apa enggak ini Mbak Sedinda Mutiara, apakah sudah tidur? Halo? Monitor? Ini Citati kayaknya Halo. Oh ya, mau nanya mungkin Mbak Sedinda Mutiara ke Mas Agus Priyatna atau Pak Anwar. Mas Agus ini baru lulus SMA kemarin, tapi dahsyat ini sudah leader agensi. Mau nanya-nanya atau gimana, Mbak Sedinda, monggo. Mboten, Pak. Oh tidak, ya. Atau terakhir dari Dan Lail Mojokerto, mungkin bisa mewakili Mbak Mutiara atau sekedar untuk nanya apa gitu sebelum kita akhiri. Monggo, Dan Lail. Closingan pertama Mas Agus itu siapa? Nah itu dijawab Mas Agus. Orang terdekat cewek atau saudara atau teman Facebook? Yang penting manusia ya itu. Saya closing pertama itu saya ingat betul karena dulu mah masih ini ya tatap muka, yaitu orang lain, gak kenal, bukan saudara, bukan kasarnya itu saudara dekat ya, tapi orang yang tidak dikenal. Nah, waktu itu ketemu di alun-alun. Kalau di alun-alun Bandung tuh ada terkenal Asia Afrika ya. Nah, di Asia Afrika kan. Nah, saya kan suka nongkrong di sana. Ini sudah saya lakukan setelah kurang lebih 50-60 orang itu ya yang tolak. Jadi bukan pas begitu saya prospek langsung closing ya atau langsung gabung, enggak.
Tapi kalau nggak salah ke 59 atau ke 60 nih orang ini gabung pertama kali. Gitu. Jadi orang lain. Gitu. Oke, orang lain. Tapi akhirnya sekarang jadi Blandang Closing, Jos ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu Lail yang mau ditanyakan? Dia closing, dia daftarnya itu atas dasar mindset seperti apa, Mas? Oke, yang pertama sih pasti mindsetnya yang harus kita harus kita ubah pola pikir beliau untuk pentingnya mempersiapkan masa depan gitu. Jadi saya kalau cerita 3I itu dengan hati gitu. Jadi teman-teman kalau 3I itu dengan hati karena sesuatu yang berangkat dari hati itu pasti diterima oleh hati juga gitu. Toh yang kita ajak komunikasi ini betul kata Pak Anwar di sini ya. Ini kan manusia, bukan robot. Manusia kan punya hati. Jadi kalau bisa nawarinya itu hati ke hati, lebih ke menyentuh. Jadi bukan hanya sekedar pengen mereka itu gabung. Karena di sini kan buat jangka panjang ya. Ini investasinya aja 5 tahun kan. Nah, bisnisnya juga jangka panjang. Gimana caranya kita hati ke hati ngobrol 3I ini. Jadi supaya pikirannya itu bisa percaya gitu bahwa ternyata saya harus mempersiapkan perencanaan keuangan masa depan saya gitu. Jadi gabungnya itu karena ngerti, bukan karena kepaksa gitu. Nah, jadi Waduh, pasti nanti ke depannya mendalam banget ini ya. Semua juga bakalan lebih bisa gitu kan. Yang penting itu jadi terbiasa nantinya juga. Yang penting itu ya berangkat dari hati gitu. Nawarin Bener 3I banget itu itu. berangkat dari hati. Bener. Peduli Dari hati. gitu bahwa Saya catat Mas Agus dari hati ke intinya. hati karena ini bisnis jangka panjang. Ini masanya panjang jadi harus pakai hati. Saya catat banget itu ya. Terima kasih ilmunya. Baik, terima kasih sekali. Siap. Ini udah setengah 12 dan Anwar, Anda udah menjadi guru saya. Mas Agus Priyatna, Anda masih muda tapi sudah jadi guru saya di bidang ini. Terima kasih sudah berbagi dengan saya, dengan Bu Lail, Mbak Sedinda, Pak Rofik maupun anak-anak yang luar biasa. Mas saya suatu saat berdoa nanti bisa ke Mojokerto nih. Amin, amin. Kita doakan nanti bisa ketemu dengan. Amin ya. Kita berdoa supaya pesannya gini aja Mas Agus, saya kepingin ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Wadah. Ini saya kepingin ini awal mula kita membina keakraban, saling bersedekah ilmu agar apa? Agar bisnis kita berkah, jaringan kita bertambah, omset selalu meledak karena kita sudah berusaha untuk bersinergi. Saya berharap begitu, Mas Anwar juga Mas Agus. Jadi kalau lain kali kita minta waktunya untuk motivasi lagi atau untuk sekedar buka mindset, nah kita berguru kembali ke Mas Anwar maupun Mas Agus, harap kiranya tidak berkeberatan begitu ya. Saya mewakili anak-anak dan jaringan saya. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu. Kita foto dulu bersama ya. Ayo kita foto, coba kameranya ditampilkan semua ya, biar kelihatan nih di jaringan nanti ini jaringan milenial di SMB nih ya. Ini yang di halaman pertama. Coba gini semua tangannya anak-anak, ayo. Tangannya begini. Ini masih Pak baru, namanya masih baru, belum tahu gitu ya. Nah gitu, ayo. Oke, coba. 1. Tunjukin gini ya, kayak Mas Agus sama Mas Anwar. 2, 3. Oke, sekarang halaman yang kedua. Di sana ada Bu Lail, istri saya sendiri dengan Mbak Sedinda Mutiara. Coba tangannya begini. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya. Sudah bergabung malam hari ini Mas Agus Priyatna dan juga Mas Anwar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga berbagi malam hari ini menjadi berkah buat kita semua, terutama buat Mas Agus dan Mas Anwar. Kami doakan dari Mojokerto, ini kebetulan semuanya santri Mas. Mbak Sedinda Mutiara, teman-teman di sana itu anak pondok semua, anak santri. Biasanya doa anak santri itu istajib doanya. Nah, itu dia. Biasanya anak pondok. Amin diajabah ya pasti. Kami berdoa dari Mojokerto semoga Mas Agus Priyatna nantiasa diberikan kesehatan dan terus melaju menuju Crown Agency. Amin. Lancar, begitu juga Mas Anwar.
Kami berharap tidak bosan-bosan membina kami yang ada di sini, kaum milenial di Mojokerto. Terima kasih. Baik, dengan senang hati. waktunya. Saya juga berterima kasih atas waktunya buat Dan Wahid dan Mas Agus Supriyatna yang sangat luar biasa ya Mas Sama-sama ya. semuanya. Dan untuk teman-teman semuanya yang sangat luar biasa, salam hormat dari saya. Izin pamit ya Dan ya, dan Mbak Ya, Lail dan sama-sama kita semuanya akan akhiri teman-teman. ini ya. Terima kasih ya Assalamualaikum teman-teman semuanya. warahmatullahi Matur nuwun. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semangat terus, Waalaikumsalam pasti bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, pasti sukses. Oke. Pasti keren.